Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada kesempatan ini karena banyak yang merasa kebingungan menentukan judul penelitian program studi kependidikan. Nah, sebenarnya judulnya kurang tepat sebenarnya kalau menentukan judul penelitian. Tapi karena istilah ini sudah mendarah daging pada mahasiswa, jadi kita buat judulnya cara menentukan judul penelitian. Padahal sebenarnya ini bukan judul penelitian yang ditentukan. Yang ditentukan itu sebenarnya adalah masalah apa yang akan diselesaikan. Jadi yang pertama itu yang perlu ditekankan oleh para mahasiswa di tingkat akhir yang ingin melakukan penelitian baik itu skripsi maupun tugas akhir, yang perlu sekali itu adalah masalahnya apa. Nah, sehingga dia layak untuk diteliti menjadi suatu skripsi atau tugas akhir. Nah, ada banyak bagian yang perlu ditelaah kembali kalau ingin segera menemukan permasalahan yang ingin diangkatkan dan diselesaikan melalui penelitian secara ilmiah. Ya. Yang pertama tentu melihat kepada perkuliahan yang pernah dilalui selama beberapa semester sehingga layak untuk mengajukan diri untuk melakukan penelitian. Namun daripada itu, untuk program studi kependidikan itu ada banyak referensi yang menyatakan yang bisa dijadikan acuan untuk sebagai landasan awal melakukan penelitian. Nah, banyak itu. Di Indonesia, salah satunya dari buku Sugiono itu banyak. Ya, ada poin-poin baik itu tentang dimulai dari kebijakan, manajerial, dan pembelajaran. Namun ini ada poin-poin yang telah kita rangkum dan ini tentunya semoga saja bisa menjadi bahan bagi para mahasiswa tingkat akhir yang akan melakukan penelitian. Apa bagian-bagian tersebut? Yaitu, nah ini, memang judulnya di sini untuk program studi kependidikan karena orientasi dari yang kita bahas pada video kali ini untuk mereka yang akan melakukan penelitian di bidang kependidikan. Yang pertama itu terkait dengan kurikulum. Ya. Apakah Anda untuk di tingkatan pendidikan secara umum ataupun di tingkatan pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi, ya, kurikulum merupakan satu hal yang layak untuk diteliti. Ya. Kalau di Indonesia itu semenjak 1947 itu beragam macam pengembangan kurikulum yang selalu terjadi dari waktu ke waktu karena sifatnya kurikulum ini adalah dinamis, mengikuti dengan perkembangan teknologi, mengikuti dengan perkembangan sosial, budaya, dan sebagainya. Sehingga perlu dilakukan pengkajian, penelitian terkait dengannya. Ya, yang terakhir di Indonesia itu yang hangat-hangat itu kan kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum KTSP, ya, kurikulum 2013 dan sebagainya. Ini perlu, dan sekarang itu ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka perlu diteliti ya terkait dengan hal-hal yang ada pada kurikulum. Nah, ini perlu dilakukan penelitian di sini. Ini bisa dikembangkan. Terus terkait dengan manajemen pembelajaran. Nah, jadi sekolah, ya, kampus sebagai penyelenggara pendidikan, ya, pembelajaran, ya, sampai kepada guru dan sebagainya itu perlu juga diteliti, bisa diteliti. Nah, ini juga terkait dengan perkembangan situasi kondisi yang ada yang real di lapangan. Ini bisa dikembangkan di sini. Terus yang ketiga terkait dengan model pembelajaran. Nah, ini menjadi suatu hal yang memang belum banyak dilakukan penelitian untuk tingkatan S1, ya, tingkatan sarjana.
Nah, kebanyakan ini masih di tingkatan magister dan doktoral, ya. Namun ini bukan batasan juga. Jika ada dari mahasiswa sarjana, ya, S1 yang ingin melakukan penelitian terkait dengan model pembelajaran. Selama ini memang belum digunakan secara umum oleh pendidik kita di Indonesia, tapi model pembelajaran itu sudah masuk kepada rekomendasi yang diberikan oleh kurikulum 2013. Ada salah satunya model pembelajaran berbasis proyek. Nah, di situ ada sintak atau tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang guru yang akan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek itu, sehingga nanti pembelajaran itu memang menghasilkan suatu proyek, ya, dan itu memberikan dampak secara langsung, baik itu nilai, peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku kepada peserta didik. Ada juga berbasis problem based learning, ya, berbasis masalah dan sebagainya, inquiry dan sebagainya. Ini juga bisa dikembangkan. Terus berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, jadi di perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, nah ada juga perkembangan yang terjadi dari segi hal kewirausahaan. Jadi makna kewirausahaan itu bukan hanya berusaha atau memiliki usaha atau berjualan dan sebagainya. Berwirausaha, kata kewirausahaan di sini dapat juga diartikan secara luas bahwa dalam dunia pendidikan ada seorang guru yang wirausahawan, ya. Ada dosen yang wirausahawan. Nah, kalau dilihat dari makna kewirausahaan tersebut, dia bukan hanya berjualan, tapi di situ ada suatu inovasi untuk mengembangkan diri dimanapun dia berada dalam pemecahan permasalahan yang dia hadapi di setiap saat. Ada inovasi di situ, ada kebaharuan, ya, dari kewirausahaan. Dan dilihat pun dari karakteristik kewirausahaan itu banyak isinya, mulai dari berpikir kritis, inovatif, ya, kreatif, ya, banyak menyelesaikan permasalahan, ya, banyak sekali. Nah, jadi ini perlu juga diteliti. Selanjutnya berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Nah, ini penting. Rasanya kurang sekali suatu pelaksanaan pembelajaran kalau tidak dilakukan adanya evaluasi pada pembelajaran tersebut. Kita ingin mengetahui apakah pembelajaran itu berhasil atau gagal, atau perlu diperbaiki, ya, atau perlu disebarluaskan. Nah, itu dengan adanya evaluasi. Dengan adanya evaluasi, ya, maka akan didapatkan suatu kondisi dari pelaksanaan pembelajaran. Ini sudah bagus, misalkan. Ini perlu diperbaiki dan sebagainya. Guru ini perlu diganti dan sebagainya. Nah, ini dengan adanya penelitian tentang evaluasi pembelajaran, maka itu akan membantu pelaksanaan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Terus ada media pembelajaran. Nah, ini apalagi di tengah perkembangan teknologi yang ada saat ini, media pembelajaran itu menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Tapi ingat, media pembelajaran itu bukan hanya sekedar tool, bukan hanya alat. Tapi guru, dosen, pendidik itu juga merupakan suatu media. Nah, jadi kreativitas seorang pendidik itu akan membuat suatu pembelajaran itu didukung oleh media yang tepat dan pas untuk pelaksanaan pembelajaran. Namun kalau kita lihat dari segi tool alatnya itu banyak, mulai dari penggunaan handphone, penggunaan komputer, laptop dan sebagainya seperti alat peraga, ya, melalui papan tulis, spidol dan sebagainya. Itu kan merupakan media, ya. Ada LCD proyektor dan sebagainya dan sebagainya. Itu media dan ini juga bisa dikembangkan. Nah, misalkan media apa yang efektif untuk pembelajaran di tengah pandemi, misalkan contoh. Nah, itu perlu dikembangkan. Yang ketiga, ya bukan yang ketiga ya, ini yang sudah yang keberapa ini. Ya, ada terkait dengan kebijakan.
Nah, jadi ini sebenarnya terkait juga dengan kebijakannya dengan kurikulum. Nah, poin pertama tadi, kebijakan. Jadi ada penelitian kebijakan. Nah, walaupun ini sebenarnya berat untuk tingkatan S1, tapi perlu juga kalau memang ingin ya sifatnya urgent sekali atau memang ada alasan kuat yang menyatakan bahwa ini layak untuk diteliti terkait dengan kebijakan ini. Ya, kalau misalkan ada alasan-alasan yang mendukung terkait dengan penelitian tentang kebijakan, maka itu layak ya silakan, tidak dilarang seperti itu. Terus yang terakhir terkait dengan program pembelajaran. Nah, dalam suatu instansi pendidikan, ya, institusi pendidikan itu ada begitu banyak program. Nah, kalau dilihat dari segi pendidikan kejuruan itu banyak ya, ada program magang, ya, ada apa namanya seperti praktik lapangan, ya, atau yang ke sekolah mengajar praktik lapangan kependidikan, atau seperti KKN. Ya. Program-program yang seperti itu bisa juga diteliti. Apakah program itu sudah berjalan dengan baik, ya perlu dikembangkan, ya, dan sebagainya. Jadi ada ini 8 poin yang bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh para mahasiswa untuk melakukan penelitian. Setidaknya ini menjadi acuan awal dari mana mereka bisa memilih suatu permasalahan yang terjadi. Ya, dari 8 ini, pilih saja salah satu misalkan terlebih dulu. Nah, kaitkan dengan kondisi di lingkungan yang ada. Apa permasalahan yang terjadi terkait dengan kurikulum, misalkan. Misalkan contohnya diambil dari sekolah terdekat atau dari mana misalkan contoh. Apa permasalahan yang ada? Terus dikembangkan. Dicari referensi, dicari artikel ya, yang bisa mendukung. Terus tentunya ada penelitian yang terkait dengan itu. Itu akan lebih bagus untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Sehingga itu bisa dijadikan diajukan judulnya nanti yang didasarkan oleh permasalahan-permasalahan yang ada. Itu bisa nanti dikembangkan bersama pembimbing. Ya, itu sekian. Walaupun sebenarnya ada poin-poin lain ini, tapi secara garis besar ada 8 poin yang bisa dijadikan landasan dalam pemilihan permasalahan untuk memilih judul penelitian. Ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Ya, segera selesai didapatkan judul penelitian dan tentunya segera wisuda. Ya, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.